Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian sama dengan saya bersukacita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini, dan dengan penuh pengharapan kita mau menyambut segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seorang gembala, ya, gembala itu memiliki tongkat, ya, tongkat yang selalu akan ia bawa dan pegang ketika ia menggembalakan, entahkah itu kambing, domba, atau mungkin di sekeliling kita suka melihat orang yang peternak yang angon bebek, ya, yang angon bebek itu aja juga bawa semacam kayu yang panjang, ya, ketika ia angon bebek tersebut. Ya, saya pernah melihat itu, yang seorang petani atau peternak itu yang angon bebek sawah, ketika sawah selesai panen, ya, peternak itu membawa semacam kayu yang panjang. Mungkin seperti itulah tongkat gembala itu. Nah, fungsinya apa ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Tentunya yang pertama ya mengarahkan, ya. Saya melihat seorang peternak yang angon bebek itu ke sawah itu, dia menggunakan kayu yang cukup panjang itu untuk mengarahkan, ya, bebek-bebek itu, ya, harus melewati apa dan kemana arah mereka yang akan dituju, tempat mereka akan menemukan banyak makanan. Bagi penggembala domba atau kambing juga tongkat itu fungsinya kurang lebih seperti itu, untuk mengarahkan, ya. Nah, fungsi yang lainnya barangkali bagi gembala kambing atau domba, mungkin jika ada bahaya gitu, ya, ada binatang buas yang hendak menerkam atau mencuri kawanan kambing domba gembalaannya, maka sang gembala akan memakai tongkat itu untuk melindungi, ya, untuk menghalau musuh-musuh dari kawanan domba gembalaannya itu. Jadi gunanya apa? Pertama tadi untuk mengarahkan, ya. Kalau ada yang kawanan ternak itu yang menyimpang gitu, ya, tidak di jalan yang dikehendaki oleh gembalanya, maka dia akan menggunakan tongkat itu, ya, mungkin akan dipukulkan sedikit, ya, diarahkan kembali ke jalan yang benar, ya. Dan kemudian yang kedua tadi untuk melindungi, ya, melindungi kawanan domba itu dari hal-hal atau bahaya yang mengancam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, katanya. Kita ini, ya, sebagai kawanan domba Allah, kita digembalakan oleh Allah, gembala kita, ya, yang menggembalakan kita ke tempat yang baik, ke tempat yang memberikan satu kehidupan yang baik. Surat Mika yang kita baca pada pagi hari ini merupakan pengharapan umat Allah yang pada waktu itu sedang berada di dalam keadaan yang tertekan dan tertindas. Mereka merindukan pembebasan, mereka merindukan pemulihan, mereka merindukan kemerdekaan, ya. Dan kalimat gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu adalah harapan dari umat Allah yang pada waktu itu seperti, ya, seperti, karena mereka berada dalam situasi yang ditindas, ditekan, mereka seperti ditinggalkan oleh Allah, seperti ditinggalkan oleh Allah, sehingga harapan mereka adalah, Tuhan, tolonglah kami, gembalakanlah kami, hadirlah di sini, pulihkanlah kami, dan pimpinlah kami, karena Engkau adalah gembala kami. Gembalakanlah kami dengan tongkat-Mu. Umat Tuhan pada waktu itu merindukan bahwa Allah sendiri mengarahkan
jalan hidup mereka. Allah sendiri yang menunjukkan kepada mereka jalan kehidupan itu. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Artinya umat merindukan bahwa Allah sendiri yang akan tampil membebaskan mereka. Allah sendirilah yang akan tampil menghalau segala musuh-musuh mereka. Allah sendirilah yang akan menjadi pelindung mereka, penyelamat mereka di dalam situasi kehidupan yang penuh dengan kesukaran yang mereka alami pada waktu itu. Jadi gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu adalah sebuah pengharapan dari umat kepada Allah. Karena memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup dipimpin oleh Allah, itulah hidup yang berarti. Itulah hidup yang bermakna Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Meskipun kadang kalau kita melihat ya, seperti seorang peternak yang angon bebek itu misalnya ya, bebek-bebek itu berada di bawah kuasa dan kendali peternak tersebut. Ya, bebek-bebek itu nurut. Tetapi bukankah di dalam diri peternak yang angon bebek itu ada keinginan untuk melakukan yang baik bagi kawanan yang sedang ia gembalakan? Tidak pernah ada gembala atau peternak yang sedang angon gitu ya, yang menggiring ternak piaraannya atau ternak gembalaannya itu ke dalam bahaya, ke dalam malapetaka. Tidak pernah. Oleh karena itu, kita jika ingin hidup kita menjadi hidup yang berarti, jika kita ingin hidup kita menjadi hidup yang bermakna, tidak sia-sia, maka kita harus menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan, gembala kita. Dia akan mengarahkan kita. Barangkali ketika kita sama seperti ternak piaraan gembalaan itu melenceng jalannya, maka sang gembala akan menggunakan tongkatnya ya untuk mengarahkan kembali. Itu mungkin sakit, tetapi itu berguna bagi domba atau binatang apapun yang sedang digembalakan itu, supaya dia tidak tersesat, jatuh ke dalam jurang, supaya tidak diterkam oleh binatang buas karena terpisah dari kawanannya. Demikian juga dengan kita. Mungkin itu akan sakit, itu bisa berupa teguran, itu bahkan mungkin bisa berupa hajaran yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita kemudian berduka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat itu sebagai satu hal yang baik yang dilakukan oleh gembala untuk mendatangkan kebaikan bagi kawanan yang sedang ia gembalakan. Jadi jika kita umat Allah yang digembalakan oleh Allah kemudian diarahkan oleh tongkat sang gembala itu, Bapak Ibu, kita jangan memberontak, kita jangan marah, kita jangan menyesal, tetapi baiklah kita menurut dan baiklah kita kembali ke jalan seperti yang diarahkan oleh sang gembala tersebut. Dan yang kedua, kita harus mengandalkan perlindungan dari sang gembala itu. Tongkat tadi yang kedua berfungsi untuk melindungi, menghalau dari segala bahaya. Oleh karena itu, sebagai domba gembalaan, sebagai umat Allah, kita juga harus percaya kepada Allah itu. Ia akan melindungi kita, Ia akan menjaga kita, Ia akan menuntun kita ke jalan yang benar, Ia akan membimbing kita kepada satu kehidupan yang baik, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Kita jangan sama sekali kemudian mengabaikan tuntunan Tuhan, merasa diri kita bisa tanpa perlindungan Tuhan, atau bahkan mungkin kita
bisa merasa kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kita aman-aman saja, kita baik-baik saja tanpa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Sang Gembala tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh sebuah kehidupan yang menyenangkan sebenarnya hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Karena kita berada di dalam gembalaan Sang Gembala yang peduli, yang menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, baiklah kita berlaku sebagai domba yang menurut, domba yang taat, domba yang percaya, domba yang mempercayakan diri hanya kepada Sang Gembala yang menuntun kehidupannya. Hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita bisa memiliki dan merasakan hidup yang bermakna, hidup yang punya arti, hidup yang kita bisa persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara memiliki hidup yang seperti itu? Baiklah, kita seperti umat Allah di dalam kitab Mika ini. Gembalakanlah kami Tuhan dengan tongkat-Mu. Gembalakanlah aku Tuhan dengan tongkat-Mu. Aku mau menjadi domba yang taat dan percaya. Tuhan memberkati kita. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau bersedia menjadi gembala bagi kami. Meskipun kami harus mengakui bahwa terkadang kami bersikap, berpikir, bertutur layaknya domba-domba yang tidak menurut, layaknya domba-domba yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Tuhan, kami menginginkan hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan arti, menjadi hidup yang bermakna bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu semua dimungkinkan jikalau kami bersedia untuk tetap ada di dalam tuntunan dan gembalaan Tuhan Sang Gembala itu sendiri. Berikan kami hati yang taat, hati yang percaya kepada Engkau Tuhan, dan tolong kami supaya kami tetap dapat penuh dengan sukacita dan pengharapan, karena Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami di jalan yang Engkau kehendaki, di jalan yang mendatangkan segala kebaikan bagi hidup kami. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat berjalan di dalam tuntunan Tuhan Sang Gembala itu. Pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah. Mari kita taat dan percaya kepadanya.